Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di kandang aksara, di kandang kambing perah. Nah, kali ini meskipun di kandang, kami ingin menyampaikan tentang cara mudah membuat pupuk dari kohe atau kotoran hewan kambing, teman-teman. Jadi, kami merintis kandang kambing perah ini selain sistem breeding, yaitu mengawinkan betina Jawa Randu atau yang Bligon dengan jantan Sapera atau dan Anglo Nubian. Nah, dari situ kami juga selain mendapatkan hasil dari anak kambing atau cempe yang dihasilkan oleh indukan cempe itu anakan dari jantan Anglo Nubian, itu kami juga mendapatkan hasil dari aset kotoran hewan kambing ini, teman-teman. Alhamdulillah ini stok kotorannya kambing sudah relatif banyak, dan untuk kepentingan musim tanam porang pada tahun ini nantinya di bulan Oktober November 2022 kami langsung akan melakukan fermentasi untuk membuat pupuk porang di kandang ini, teman-teman. Jadi selain kami ini lebih menghemat waktu karena kami melakukan fermentasi kohe itu di sini, yang kedua kami juga menghemat tempat. Artinya dari di bawah kandang ini sudah bisa kami lakukan untuk tempat fermentasi sekaligus, teman-teman. Nah, sebenarnya berhubung kotoran hewan ini sudah relatif lama terangin-anginkan atau kena angin dari proses ruang ini, sebenarnya ini bisa dikatakan kohenya sudah cukup matang, teman-teman. Tidak basah. Artinya tidak basah itu bukan kotoran hewan yang basah langsung digunakan ke tanaman. Tapi karena sekarang ini di akhir Februari, sementara kepentingan kami nanti tanam porang masih di bulan Oktober 2022, jadi sebenarnya tanpa difermentasi pun kohe ini nantinya sudah cukup matang atau sudah dingin. Kalau bahasa Jawanya kita bilangnya wis adem atau sudah dingin, artinya sudah siap diberikan ke lahan tanam, teman-teman. Namun kami sekarang tetap akan melakukan mencicil mulai menyemprot larutan fermentasi ke kotoran hewan kambing ini secara berkala. Artinya setiap ketebalan tertentu atau 3 pekan sekali kami akan menyemprotkan cairan fermentasi ini, sehingga nantinya selain cukup matang juga sudah cukup relatif hancur bentuk kotoran kambingnya ini, teman-teman. Nah, lalu selain manfaatnya kami langsung fermentasi di kandang itu menghemat waktu dan tempat, ini selanjutnya saya akan tunjukkan cara membuat bahan campuran yang akan kami semprot ke kotoran hewan kambing ini, teman-teman. Jadi kami sudah mempersiapkan satu sprayer atau alat semprot seperti ini. Ini kapasitas 15 liter, teman-teman. Nah, lalu kita akan berikan, sebelumnya kita cukup siapkan air sedikit saja dulu, karena ini nanti untuk mencampur EM4 botol kuning seperti ini dengan molase atau tetes tebu. Nah, kalau teman-teman tidak punya tetes tebu, teman-teman bisa menggunakan air gula merah, teman-teman. Nah, takarannya itu untuk 15 liter sprayer seperti ini, saya biasanya cukup menggunakan 100 sampai 200 ml atau 10 sampai 20 tutup botol EM4. Setelah dicampurkan, di sini nanti 10 sampai 20 tutup botol. Ini cukup 250 ml dari tetes tebunya. Setelah tercampur di air yang sedikit, nanti diaduk. Setelah diaduk baru dituangkan ke dalam tank sprayer, lalu ditambahkan air sampai penuh sebelum kita menyemprotnya, teman-teman. Nah, setelah dikocok terlebih dahulu, kita tuangkan sekitar 10 sampai 20. Nah, di sini saya hanya menggunakan 10 tutup botol saja.
Karena biasanya kita sebelumnya mempraktekkan seperti ini 10 tutup botol atau 100 ml untuk sprayer 15 liter itu sudah cukup bagus teman-teman. Nah, setelah 10 tutup botol, kita tutup rapat lagi untuk botolnya. Lalu kita tuangkan 250 ml molase atau ini semuanya berarti. Setengahnya saja. Setengahnya saja, Pak. Separuhnya saja. Nah, itu manfaatnya kenapa kita mencampurnya itu dalam ember dengan air yang sedikit dulu. Karena fungsi di ember ini saat ini hanya untuk mencampur dulu, teman-teman. Nah, kita campur, diaduk manual pakai tangan bisa, pakai alat bantuan yang lain juga bisa. Nah, sembari teman saya ini mengaduk, kira-kira cukup 3 menitan. Itu biasanya didiamkan dulu sekitar 1 jam sebelum ditambahkan air agar bakteri bagusnya itu bangun. Kan tadinya kan dorman, karena di dalam botol ini dorman. Diamkan dulu 1 jam sebelum dicampurkan dan disemprotkan ke kotoran kambing, teman-teman. Nah, apa yang membedakan fermentasi pada sebelumnya dengan yang sekarang? Pada sebelumnya itu kami melakukan fermentasi itu kami tutup rapat, teman-teman. Setelah kami tutup di lahan itu yang di dalam pondok aksara dan yang di lahan aksara itu kohe itu langsung kami tutup rapat dengan terpal. Nanti kami berkala setelah 2 minggu kami buka, lalu kami balik lagi biar kan biasanya masih panas itu, teman-teman. Nah, kami bolak-balik agar pada pekan keempat itu sudah dingin. Artinya sudah cukup sukses melakukan proses fermentasi, teman-teman. Nah, kami sekarang mencoba memang langsung melakukan proses pembuatan pupuk dengan jalan fermentasi itu langsung di kandang, teman-teman. Terus nantinya teman-teman itu bisa melakukan proses penghalusan butiran kotoran kambing ini tanpa mesin giling. Jadi kalau kita harus beli mesin giling itu nggak apa-apa kalau punya uang. Tapi kalau enggak, kita bisa menggunakan dengan waring. Dengan waring itu kita buat seperti kerangka kotak pinggir-pinggirnya, lalu itu difungsikan untuk menghaluskan kotoran kambing ini, teman-teman, sehingga hasilnya nanti lebih halus. Ada petani yang senang menggunakan aplikasi kotoran kambing ke tanaman itu masih bentuknya utuh, bulat-bulat seperti ini, dan ada juga petani yang senang sudah digiling. Dengan banyak pertimbangan, itu tergantung kesukaan dari masing-masing petani, teman-teman. Nah, setelah 1 jam posisi EM4 dan molase tadi itu didiamkan, kemudian kita masukkan ke dalam sprayer ditambah dengan air. Nah, jadi di dalam sprayer itu memang sudah ada saringannya, teman-teman. Nah, setelah selesai nanti diaduk. Kalau sudah siap ditutup untuk disemprotkan langsung ke kotoran kambingnya, teman-teman. Penyemprotan ini silahkan dilakukan berkala di kandang teman masing-masing, tergantung produktivitas jumlah kotoran kambingnya sendiri, teman-teman. Bisa dikatakan kalau kami ini 2 pekan sekali itu sudah menambah lagi numpuk, lalu kami semprot lagi, teman-teman. Seperti itu proses fermentasi, meskipun sebenarnya tanpa difermentasi ini sudah bisa dikatakan kotoran kambing ini cukup mateng atau sudah dingin. Jadi saat ini kita menyemprot dengan larutan EM4 dan molase atau fermentator ini tujuannya untuk semakin menyempurnakan saja, teman-teman. Terus lebih bagus nanti setelah nyemprot sebaiknya juga perlu dibolak-balik. Nah, kemarin oleh teman kami memang dibuat kotoran kambing yang numpuk di belakang saya tunjukkan yang di belakang sana, itu memang sengaja oleh teman saya ini diuruk digiring dibawa ke depan.
Tujuannya karena kemarin itu di bagian belakang itu diganggu sama ayam teman-teman, dicakari ayam. Jadi kotoran kambing itu yang berada di sini itu dicakari ayam terus keluar dari pembatas yang kami berikan dari bambu ini. Sehingga solusi dari teman kami ini itu mendorong kotoran kambing yang berada di belakang ini marah maju ke sana. Nah, dengan cara ini alhamdulillah ayam sudah tidak mau datang lagi ke bawah kandang untuk ceker-ceker kotoran kambing, dan lalu lintas yang di belakang kandang ini bersih dari kotoran kambing teman-teman. Jadi seperti ini penampakan kotoran kambing yang bisa kami bilang juga salah satu aset dalam usaha kebun dan ternak kambing teman-teman. Mohon maaf untuk kotoran kambing ini kami belum bisa menjual ke teman-teman yang membutuhkan, karena kami masih membutuhkan kotoran kambing ini untuk keperluan sendiri, tanam porang dan budidaya jahe merah di kebun Aksara juga teman-teman. Nah, itu dilakukan secara merata nantinya ke semua kotoran kambing, baik yang di sebelah kiri maupun nanti di sebelah kanan teman-teman. Nah, di sini nanti juga tampak yang memang sudah, yang masih baru itu ya warnanya gelap, masih gelap, lalu masih ada tampak basahnya. Tapi kalau yang sudah lama itu sudah kering berwarna abu-abu. Nah, sebenarnya untuk kepentingan pemupukan ke lahan, tentu nanti kita juga akan mensortir lagi, jangan sampai ada semacam plastik yang masuk ke lahan. Kalau dari ranting-ranting seperti ini tidak menjadi masalah, karena menjadi tambahan pupuk kompos nantinya di lahan teman-teman. Cuman ada beberapa penghobi tanaman yang lebih senang dengan kotoran kambing yang tanpa daun atau tanpa ranting. Tapi kalau kami yang hidup di desa ini, justru ranting dan daun itu menjadi tambahan unsur hara pupuk kompos teman-teman. Tapi kalau plastik ya sebaiknya kita singkirkan teman-teman. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Dan kohe sebagai aset juga sebagai bonus tambahan tentunya dari hasil cempe atau anak kambing yang telah lahir dari indukan Jawa Randu ini. Jadi di budidaya ternak kambing kami, teman-teman silahkan memulai tidak harus dengan indukan kambing yang mewah, justru dengan memulai dari ternak indukan Jawa biasa atau Jawa Randu yang biasa ini. Tetapi teman-teman, saran kami mengawinkan dengan pejantan yang rasnya itu di atasnya bisa pedaging, bisa ras pedaging itu seperti bur, bisa dengan ras perah seperti Anglo-Nubian maupun Sapera seperti ini atau Sanen, sehingga anakan yang dihasilkan itu grade-nya di atas Jawa atau kambing lokal teman-teman. Jadi alhamdulillah kami nantinya untuk cempe atau anak kambing yang betina itu secara genetik, produktivitas dan durasi masa laktasinya itu lebih panjang dan lebih banyak dibandingkan betina lokal dalam hal menghasilkan susu teman-teman. Dari cerita kami ini, semoga teman-teman bisa mengaplikasikan atau memanfaatkan, mengoptimalkan integrasi atau penggabungan antara pertanian dengan ternak hewan teman-teman. Dan kotoran pupuk hewan yang untuk tanaman itu tidak hanya kambing teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan dari kotoran ayam dan juga kotoran sapi teman-teman. Karena kotoran sapi juga sebaiknya yang digunakan yang sudah dingin, bukan yang masih baru basah seperti ini. Nah, kalau di sini caranya kotoran sapi di sini ditaruh di belakang sana teman-teman. Ditaruh di belakang sana, nah itu ditumpuk. Cuman resikonya memang sapi itu proses pengeringannya lebih lama kotoran sapinya dibandingkan kotoran kambing teman-teman. Apalagi kalau tempat untuk
penyimpanan kotoran sapi itu tidak menggunakan atap. Artinya kalau hujan maka makin bertambah basah, bukan malah justru memperlama pengeringan atau pendinginan dari kotoran sapi sendiri, teman-teman. Jadi sebaiknya kalau memang mau membuat tempat penyimpanan kotoran sapi, menggunakan atap, teman-teman. Seperti itu. Ini kebetulan juga 3 hari yang lalu, kurang lebih tanggal 17 Februari, indukan sapi ini juga telah melahirkan 1 anak sapi ini, teman-teman. Semoga dari liputan ini teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwasanya berkebun organik dan beternak itu sangat mudah. Jadi tidak usah dipikir puyeng mumet, ambil saja keasikannya, dan yang penting teman-teman punya prinsip kasih sayang terhadap hewan dan tanamannya. Insya Allah bisa jodoh, bisa menjadi rezeki berkah, halal serta thayyib, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.